Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada seluruh pendengar podcast dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Halim Awalul dari Prodi Sosiologi FISIP UNS tahun angkatan 2020 yang tergabung dalam Divisi Diskusi dan Penalaran atau yang sering kita sebut dengan Divisi Dispen, yang berada di bawah naungan Himpunan Mahasiswa Sosiologi FISIP UNS. Di sini saya sebagai moderator akan memandu diskusi santai yaitu adanya kelas skripsi jilid kedua pada hari ini. Tema yang akan kami angkat di diskusi kali ini adalah metodologi kuantitatif yang tentu saja akan disampaikan oleh pembicara yang sudah ahli dalam bidangnya, yaitu Mbak Dian Anggita Pratiwi. Mbak Dian Anggita adalah alumni FISIP UNS tahun angkatan 2017 yang lulus dengan predikat cum laude. Saya akan membacakan sekilas CV dari Mbak Dian. Mbak Dian memiliki keahlian dalam bidang Microsoft Office seperti Word, PowerPoint, Excel, serta Canva dan SPSS. Keahlian Mbak Dian pun diimbangi dengan pengalaman magang di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau yang sering kita singkat dengan PKBI di DIY sebagai staf riset dan memiliki pengalaman organisasi, kepanitiaan serta volunteer seperti Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PSDM Himpunan Mahasiswa Sosiologi FISIP UNS. Pernah menjadi staf bendahara, sensor FISIP UNS, serta staf sosial masyarakat di Community of Klaten atau yang sering kita sebut dan kita singkat dengan sebutan coklat. Serta Mbak Dian juga pernah memiliki pengalaman mengajar di Solo, yaitu mengajar di volume 17 serta koordinator divisi tiketing Smart Day pada tahun 2018 dalam acara Community of Klaten. Untuk judul skripsi yang Mbak Dian akan kupas di kesempatan kali ini di pagi hari ini, yaitu memiliki judul Hubungan Antara Jaringan Sosial dan Tingkat Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Promosi dengan Kinerja Pemasaran Pengrajin Gabah, di mana studi ini dilakukan pada pengrajin gerabah di daerah Malikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Itu yang merupakan CV dari pembicara kita pada hari ini, yaitu Mbak Dian. Oke, buat sesi selanjutnya Mbak Dian bisa mengulas sedikit tentang materi-materi metode kualitatif yang digunakan. Untuk waktu dan layar saya pindahkan kepada Mbak Dian. Oke, makasih. Mungkin sedikit cerita dulu ya. Dulu itu ceritanya waktu aku mau skripsi tuh sama sekali aku tuh sebenarnya mau kualitatif aja kayak gitu kan, karena aku sama sekali tuh nol besar banget untuk kuantitatif kayak gitu kan. Tapi karena kebetulan itu aku dapat dosen pembimbing itu, mungkin kalian tahu Ibu Ratna Devi. Nah itu kan benar-benar beliau itu sangat-sangat ahli di bidang kuantitatif gitu. Jadi kayak kalau emang dosen pembimbingnya dapat Bu Ratna itu diwajibkan semua mahasiswa bimbingannya itu untuk kuantitatif gitu skripsinya. Jadi walaupun kalian udah menyiapkan judul kualitatif ini dan ini begitu, tapi tetap wajib banget untuk kuantitatif kalau sama Bu Ratna kayak gitu. Itulah yang bikin dulu tuh emang kadang bisa nggak ya kayak gitu. Tapi nggak usah takut gitu. Kalau besok emang waktu kalian udah semester 7 dan kebetulan kalian dapat dosen pembimbing Ibu Ratna, itu kalian nggak perlu takut gitu. Justru nanti di akhir pas kalian itu selesai, justru kalian tuh bakalan bersyukur, sangat-sangat bersyukur dapat Bu Ratna kayak gitu. Karena bener-bener dibimbing dari nol, itu bakalan diajarin sama Bu Ratna kayak gitu. Jadi kayak nggak usah khawatir sama kuantitatif kayak gitu. Mungkin kita mulai ya dari yang pertama tuh kita mesti tahu dulu sebenarnya penelitian kuantitatif sih apa sih, dan bedanya sama kualitatif sendiri tuh apa kayak gitu kan. Nah sebenarnya penelitian kalau gampangannya itu kalau penelitian kualitatif tuh lebih deskripsi tuh isinya tuh nanti bakalan kata-kata semua kayak gitu, benar-benar pemaparan dalam bentuk
kalimat, cerita, kayak gitu. Dan kalian pun untuk mendapatkan data tersebut tuh mesti wawancara, kayak gitu, ketemu sama narasumbernya, kayak gitu. Sedangkan untuk kuantitatif sangat-sangat berbeda, kayak gitu. Jadi kalian untuk mendapatkan data tuh kalian misalnya kalau di sosiologi sendiri, itu lebih biasanya tuh ke kuesioner kayak gitu. Jadi nanti kalian tuh bakalan menyusun pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk kuesioner. Nah, itulah nanti yang dijadikan kalian untuk mengambil data untuk kalian deskripsi kayak gitu. Isinya tuh kalau kuantitatif tuh bakalan banyak banget rumus-rumus kayak gitu dan angka. Makanya untuk penelitian kuantitatif kalian juga mesti bisa memakai aplikasi SPSS kayak gitu. Jadi itu mesti kalian harus pelajarin dari sekarang gitu. Walaupun di kelas, di perkuliahan itu tidak pernah diajarkan SPSS, ada baiknya kalian nih pas gabut atau pas lagi nggak ada kerjaan, kalian tuh bisa mungkin dari YouTube, belajar dari YouTube itu sangat-sangat penting kayak gitu SPSS kayak gitu sih. Itu gunanya untuk memudahkan kalian dalam nanti pas kalian tuh misalnya kalian ambil skripsi kuantitatif kayak gitu. Itu sangat-sangat diperlukan. Yang selanjutnya itu yang mesti kalian tahu, istilah-istilah dalam kuantitatif tuh yang mesti kalian tahu banget tuh namanya variabel. Mungkin kalian sering dengar tapi kayak masih abstrak gitu nggak sih, kayak variabel tuh sebenarnya apa sih kayak gitu kan. Variabel tuh gimana sih bentuknya kayak gitu. Jadi variabel sendiri itu merupakan suatu atribut, sifat, atau nilai dari orang, objek, organisasi, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu kayak gitu. Nah, misalnya di contoh judul skripsi aku. Judul aku hubungan antara jaringan sosial dan tingkat pemanfaatan media sosial sebagai media promosi dengan kinerja pemasaran pengrajin gerabah. Nah, jadi sebenarnya variabelnya tuh yang mana sih kayak gitu kan. Jadi biasanya kalau di sosiologi sendiri itu kita dianjurkan untuk menyiapkan 3 variabel kayak gitu saat kita penelitian kuantitatif kayak gitu. Jadi kayak judul skripsi aku sendiri kan itu berarti variabelnya itu yang pertama ada jaringan sosial, ada tingkat pemanfaatan media sosial sebagai media promosi, dan juga kinerja pemasaran kayak gitu. Nah, aku saranin juga nih besok nih kalau kalian penelitian kuantitatif atau juga kebetulan skripsi kalian tuh mau kuantitatif kayak gitu kan, itu kalian harus mencari variabel itu yang dari ketiga ini nih, dari ketiga salah satunya tuh paling enggak itu tuh merupakan variabel yang sosiologis kayak gitu kan, kayak jaringan sosial itu kan merupakan variabel sosiologis ya. Di sosiologi ada tokohnya, ada yang mengungkapkan teori tentang itu kayak gitu, paling enggak satu kayak gitu. Sedangkan untuk 2 variabel lainnya yang tingkat pemanfaatan media sosial sebagai media promosi dan juga kinerja pemasaran itu nggak masalah, kalian ambil variabel dari ekonomi, kalian ambil variabel dari pokoknya dari lainnya sosiologi lah kayak gitu, itu nggak apa-apa. Yang penting paling nggak satu aja kalian ambil itu. Karena apa? Karena itu akan memudahkan kalian ketika kalian tuh mengambil teori nanti untuk penelitian kuantitatif. Nah, karena perlu juga digarisbawahi bahwa penelitian kuantitatif itu yang paling penting tuh kalian paham teori kalian dulu. Teori apa sih yang mau kalian pakai? Karena itu tuh benar-benar fondasi utama kalian tuh nanti untuk bisa menjalankan skripsi kuantitatif kalian kayak gitu. Nah, juga yang paling penting kalian juga mesti tahu jenis-jenis variabel tuh ada apa aja sih kayak gitu kan. Jadi variabel tuh ada 3 ya di skripsi biasanya, dan terutama sosiologi gitu untuk skripsi kuantitatif sosiologi. Nah, itu yang pertama tuh ada variabel independen. Variabel independen tuh yang mempengaruhi. Jadi di sini dari judul skripsi aku ini variabel independennya itu tuh jaringan sosial. Nah, jaringan sosial itu kan yang mempengaruhi dari kinerja pemasaran kayak gitu kan. Nah, itulah yang akan kita buktikan sebenarnya berpengaruh nggak sih, sebenarnya berhubungan nggak sih kayak gitu. Terus yang kedua itu juga ada variabel dependen gitu. Jadi kalau variabel dependen tuh yang dipengaruhi. Jadi jangan sampai kebalik ya, karena dulu waktu aku skripsi itu sampai ditegur Bu Ratna karena aku tuh kebalik kayak gitu loh. Jadi benar-benar kalian catat banget jangan sampai kebalik. Jadi kalau variabel dependen itu tuh yang dipengaruhi. Jadi di studi kasus skripsi aku ini variabel dependennya itu kinerja pemasaran, karena kinerja pemasaran kan yang dipengaruhi kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada variabel intervening atau yang menghubungkan. Jadi, kenapa kita ambil 3 variabel? Karena biasanya ya bentuknya seperti ini kebanyakan di skripsi sosiologi. Karena jujur aja kayak dulu pas aku ngerjain skripsi pun aku tuh
mengacu sama skripsi kakak tingkat kayak gitu. Jadi pun bentuk terus juga susunannya itu tuh hampir sama setiap tahunnya kayak gitu. Jadi itu yang mungkin bisa memudahkan kalian juga kayak gitu. Nah, itu variabel intervening itu variabel penghubung. Nah, di sini di judul skripsi aku yang menjadi variabel penghubungnya tuh tingkat pemanfaatan media sosial sebagai media promosi. Kayak gitu. Jadi itulah yang menghubungkan sebenarnya jaringan sosial itu mempunyai hubungan langsung nggak sih sama kinerja pemasaran? Kalau misal nggak mempunyai hubungan langsung, itu tuh berarti melalui perantara nih. Oh, perantaranya berarti tingkat pemanfaatan media sosial sebagai media promosi, kayak gitu. Terus juga selanjutnya, nah ini adalah mekanisme penelitian kuantitatif gitu. Jadi urutan apa aja sih yang sebenarnya mesti kalian lakukan kayak gitu. Nah, yang pertama, yang paling penting itu membuat rumusan masalah kayak gitu. Jadi sebenarnya sebelum ini ada lagi sih step yang mesti kalian siapkan gitu untuk melakukan skripsi kuantitatif. Yang pertama itu kalian tuh mesti cari permasalahan dulu gitu. Sebenarnya masalah yang kalian mau angkat tuh apa sih kayak gitu. Terus selanjutnya itu kalian cari tuh variabel-variabelnya tuh apa aja gitu. Misalnya variabelnya tadi, karena aku juga ambil skripsi itu di lingkungan sekitar aku ya, karena pandemi COVID, jadi aku saran juga ke kalian, besok semisal nih waktu kalian skripsi itu masih pandemi kayak gini ya, semoga udah enggak, tapi misalnya masih pandemi seperti ini, aku sarankan kalian tuh yang jadi acuan masalah kalian tuh responden kalian. Responden tuh orang yang nantinya akan kalian kasih kuesioner gitu. Apakah kalian tuh bisa menjangkaunya? Apakah itu mudah didapatkan? Pokoknya yang menjadi acuan tuh responden kalian dulu. Kayak gitu, mudah dijangkau apa enggak gitu. Karena juga kondisinya kan sekarang kita nggak bisa bepergian jauh kayak gitu. Misal kalian aku pengen penelitian di luar Jawa gitu. Sedangkan sekarang kan kita susah ya untuk bepergian. Jadi aku menyarankan kalian ambil masalah yang ada di sekitar kalian aja kayak gitu. Nah, setelah nih kalian udah tahu masalah apa yang mau kalian angkat, kalian ambilkan 3 variabelnya kayak gitu. Setelah kalian ambil 3 variabelnya, nah kalian cari tuh teorinya kayak gitu. Teorinya yang pasti harus sesuai sama teori sosiologi ya, kayak gitu. Jadi dulu aku waktu skripsi itu pakai 2 teori kayak gitu kan. Teori jaringan sosial dan juga teori tentang media sosial kayak gitu. Jadi itu nanti dikombinasikan untuk menjawab rumusan masalah yang udah aku susun kayak gitu. Jadi kalian nih aku saran juga kayak di awal sebelum kalian melakukan skripsi kuantitatif tuh kalian riset dulu gitu. Oh, teorinya tuh ini. Jadi kalau bisa kalian tuh pakai satu teori juga nggak apa-apa sih sebenarnya untuk menjawab ketiga variabel itu. Itu juga malah boleh banget kayak gitu. Karena itu bakalan memudahkan kalian. Karena kalian tuh nggak usah mengkombinasikan gitu loh. Mengkombinasikan berbagai teori untuk menyambung-nyambungkan gitu. Oh ini sebenarnya bisa nggak sih nyambung nggak sih sama judulku kayak gitu. Itu mesti yang disiapkan di awal kayak gitu. Itu wajib banget. Nah terus yang selanjutnya kalian tuh merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis itu sebenarnya apa sih gitu kan. Nah, hipotesis sendiri itu dugaan sementara yang mengacu pada data awal yang kita peroleh. Kayak gitu kan kita sebelum melakukan skripsi kuantitatif kan pasti kita nyari dulu masalah-masalah yang akan kita teliti kayak gitu. Nah, kayak tadi hipotesis itu dugaan sementara. Misal nih kalau studi kasusnya di skripsi aku ya, aku menemukan berbagai latar belakang masalah kayak gitu kan yang terkait sama skripsi aku. Nah, sebenarnya jaringan sosial sama kinerja pemasaran tuh ada hubungannya loh menurutku karena berdasarkan latar belakang yang udah aku dapatkan. Mungkin latar belakang itu diambil dari jurnal lain. Misal jurnal lain meneliti kinerja hubungan sosial dan juga jaringan sosial dan juga kinerja pemasaran. Nah, mereka mendapatkan hasil kalau itu tuh berhubungan loh. Oh berarti aku hipotesisnya ternyata ada loh hubungan antara jaringan sosial dan kinerja pemasaran. Nah itu namanya hipotesis kayak gitu. Jadi kayak dugaan awal sebelum kita tuh membuktikan sendiri kayak gitu. Membuktikan sendiri bahwa di desa Melikan ini tuh ada hubungannya nggak ya ternyata kayak gitu. Jadi sebelum kita membuktikan kita tuh perlu adanya hipotesis kayak gitu di penelitian kuantitatif kayak gitu. Dan nanti di hipotesis sendiri itu ada 2 ya, yang mesti kalian tahu tuh namanya HA atau hipotesis alternatif. Nah, itu tuh menunjukkan adanya hubungan antara variabel X dan juga Y.
Atau juga kalau diterapin di judul skripsi aku tuh, misalnya hubungan antara jaringan sosial dan kinerja pemasaran tuh ada hubungannya. Nah, itu hipotesis alternatif. Sedangkan yang satunya hipotesis nol, jadi bacanya jangan salah ya, jangan HO, kayak gitu jangan. Tapi hipotesis nol yang benar. Kalian bakal dimarahin Bu Ratna kalau kalian nyebutnya HO kayak gitu. Jadi yang benar tuh hipotesis nol gitu kan. Nah, itu tuh bunyi hipotesis itu tuh bahwa tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y, atau misalnya tidak ada hubungan antara jaringan sosial dan kinerja pemasaran kayak gitu. Nah, itu nanti kita buktikan sebenarnya yang diterima dari penelitian kita tuh HA-nya apa H0-nya sih kayak gitu. Nah, itulah yang namanya hipotesis kayak gitu. Nah, kita lanjut ke yang tadi. Nah, setelah kita merumuskan hipotesis, kita udah tahu kan, jadi dari rumusan masalah apa, terus juga landasan teorinya apa, terus juga ketiga hipotesis, selanjutnya itu, nah ini kalian mulai mengumpulkan data kayak gitu. Jadi di kuantitatif tuh kayak istilahnya, kita tuh bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Maksudnya di proposal skripsi tuh di kuantitatif tuh bener-bener sangat-sangat bersedih-sedih dulu gitu loh, bekerja keras dulu banget kayak gitu. Beda sama kualitatif. Kalau kualitatif itu kalian tuh lebih ke di proposal tuh lebih leha-leha, makanya kayak teman-temanku dulu itu yang ambil skripsi kualitatif itu proposalnya lebih cepat jadi daripada yang kuantitatif gitu, karena kuantitatif tuh lebih fondasinya mesti kokoh dulu nih di proposal kayak gitu sebelum kita lanjut ke setelah bab 3 atau setelah proposal kayak gitu kita mulai penelitian. Sedangkan kualitatif itu ya udah kayak kalau di bab di bab 1 2 3 di proposal itu kayak oh ya udah kayak kita ambil dari jurnal ini jurnal itu kayak langsung dimasukin aja tuh nggak masalah gitu, karena yang paling penting nanti setelah bab proposal kayak gitu. Jadi bedanya itu sih. Nah, sebelum mengumpulkan data itu nanti kita kan proposalnya jadi, setelah itu kita nyusun kuesioner kayak gitu. Nyusun kuesionernya itu kan kita pasti mikir ya, ketika kita ngisi kuesioner misal milik teman kita, kayak kita ya udahlah asal aja jawab, padahal di balik itu tuh bikin kuesioner tuh nggak semudah itu gitu, nggak semudah kalian pas jawab ya tidak kayak kalian kan sambil merem aja bisa ya, kayak jawabnya tuh ya tidak bodo amat lah gitu. Sebenarnya dari situ juga, dari aku melakukan bikin kuesioner sendiri tuh sampai sekarang aku kalau ngisi kuesioner orang tuh jadi mikir-mikir dulu kayak gitu. Maksudnya mikir tuh kayak jawabnya bener-bener gitu loh, nggak sambil merem, nggak sambil apa kayak gitu, karena aku sadar kalau bikin kuesioner itu nggak semudah yang kita bayangkan kayak gitu. Jadi bener-bener setiap pertanyaan itu tuh mesti ada nilainya. Dan nanti setelah kita nih misal kita bikin 30 pertanyaan dari 3 variabel. Jadi setiap variabel ini misal aku ya di jaringan sosial di variabel pertama itu aku bikin 10 pertanyaan kayak gitu kan. Terus di variabel kedua aku bikin 10 pertanyaan, di ketiga aku bikin 10 pertanyaan. Jadi setiap variabel itu mesti ada pertanyaan masing-masing kayak gitu. Jadi ada pertanyaannya masing-masing, nanti tuh mesti diuji lagi. Sebenarnya ini tuh nanti ada namanya uji reliabilitas dan juga uji validitas. Mungkin kalian pernah dengar ya soal itu. Jadi uji reliabilitas itu untuk menguji sebenarnya variabel-variabel kalian tuh pas nggak sih buat kalian lakukan penelitian kuantitatif. Jadi nanti tuh ada nilai kritis. Nilai kritis tuh kayak kalau hasil dari SPSS kalian itu tuh misal melebihi dari nilai kritis, oh berarti itu udah reliable kayak gitu. Itu nanti bakalan diajarin sih, kalau kalian dapat Bu Ratna bakalan benar-benar diajarin satu persatu. Kalau kita bahas di sini kayak satu semester tuh nggak bakalan selesai kayak gitu, karena juga rumusnya tuh banyak banget. Dan juga untuk SPSS sendiri tuh kayak mesti pelan-pelan banget gitu loh kita belajarnya kayak gitu. Nah, terus setelah kita uji nih semua pertanyaan tadi di kuesioner, baru nih kita sebarkan ke misal nih dulu aku tuh respondennya itu ada 83 pengrajin gerabah. Nah, setelah kita mengerjakan proposal, itu kan untuk menguji sebenarnya pertanyaan kita tuh valid nggak sih gitu, bisa nggak sih buat ngukur apa yang pengen kita jadiin penelitian kayak gitu kan. Nah, itu tuh kita bagi sebar dulu nih kuesioner yang telah kita bikin tuh ke 30 orang pertama. Kayak gitu. Jadi ke 30 orang dulu kita sebar. Nah, nanti hasilnya kita hitung dulu pakai SPSS nih. Oh, ini tuh udah valid belum sih? Mana pertanyaan yang nggak valid, mana yang valid. Jadi dari 10 pertanyaan yang aku bikin itu bisa aja tuh cuman tersisa 3 atau 4 atau 5 pertanyaan aja yang valid kayak gitu. Jadi makanya yang selalu aku ingat
juga buat kalian juga nanti kalau penelitian kuantitatif itu aku inget banget kata Bu Ratna, kalau bikin kuesioner itu tuh kalian kalau bisa bikin pertanyaan sebanyak-banyaknya kayak gitu setiap variabel, karena bisa jadi setelah nanti kalian sebar ke 30 orang pertama itu bakalan gugur banyak kayak gitu karena nggak valid. Misal nih, kenapa sih nggak valid? Mungkin kalian tanya ya, Mbak, penyebabnya pertanyaan kuesioner nggak valid itu apa sih? Kayak gitu kan. Nah, penyebabnya tuh ya itu karena kita sendiri nih, misal kita ngisi kuesioner orang, kan asal-asalan ya. Nah, itu bikin pertanyaan dari si pembuat kuesioner itu nggak valid, karena pasti jawabannya ya, ya semua, tidak, tidak semua, kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Jadi, satu pertanyaan aja itu diusahakan hasilnya itu bervariasi. Oh, ada yang jawab setuju, ada yang jawab setuju banget, ada yang jawab nggak setuju, jadi mesti bervariasi. Kalau sampai nggak bervariasi, itu nanti pertanyaan kalian tuh bakalan gugur, kayak gitu. Jadi kayak nggak valid lah, kayak gitu. Nah, jadi baru sampai kita bikin kuesioner awal aja udah begitu gitu loh, udah sangat-sangat membuat pusing kayak gitu sih sebenarnya. Terus selanjutnya kita masuk ke pengumpulan data. Nah, setelah 30 tadi nih kita tahu valid mana enggak, nah itu baru kita sebar ke seluruhnya, ke seluruh 83 ini kalau aku ya dulu, ke 83 responden ini, kayak gitu baru disebar ke semuanya. Nanti kita kumpulin balik lagi. Lah, nanti itu dinilai, di skor, namanya dikasih skor setiap pertanyaan, itu nanti kita masukkan ke aplikasi SPSS, kayak gitu. Nah, nanti bakalan ketemu sendiri, kayak SPSS tuh bakalan sangat-sangat memudahkan kita. Jadi kalau misal nih kita skripsi kuantitatif, kita udah clear di proposalnya, nanti tuh bakal proses penelitiannya tuh sangat cepat kayak gitu. Bahkan Bu Ratna tuh bilang kalau kamu tuh udah menguasai SPSS, kamu tuh penelitian kuantitatif 10 menit aja jadi. Kayak gitu, nggak perlu 1 semester ngerjain skripsi. 10 menit tuh kalian tuh udah selesai skripsi kalian, kayak gitu. Kalau kalian tuh menguasai SPSS, kayak gitu. Tapi ya aku membuktikan sendiri bahwa emang secepat itu gitu, kayak oh udah jadi nih, terus tinggal yang mungkin agak lama tuh menyusun kata-katanya, kayak nanti di pembahasan, di hasil. Nah, itulah yang agak lama kayak gitu. Terus selanjutnya nih menganalisa data. Nah, menganalisa data ini sendiri seperti itu tadi, kayak di SPSS kan bentuknya angka-angka. Nah, itu kita terjemahkan dalam bentuk kata-kata, tapi lebih singkat daripada nggak kayak kualitatif sih. Kayak dari angka-angka itu kita terjemahkan, misalnya, oh kita dapetin angka segini. Oh, artinya berarti jaringan sosial sama kinerja pemasaran tuh ada hubungannya. Terus antara jaringan sosial dan tingkat pemanfaatan media sosial tuh ada hubungannya. Jadi mesti kita tafsirkan kayak gitu. Terus yang terakhir tuh baru ke kesimpulan kayak gitu. Ke kesimpulan tuh kita tuh menjawab hipotesis kita tadi di awal. Oh, bener nggak sih sebenarnya kalau jaringan sosial tuh ada hubungannya sama kinerja pemasaran? Nah, itu semuanya dijawab nanti di kesimpulan kayak gitu. Nah, ini nih yang paling penting, sistematika skripsi kuantitatif kayak gitu. Sebenarnya nggak jauh beda ya sama kualitatif itu, cuman ada beberapa bagian, terutama di bagian bab 2 sama bab 3 itu agak berbeda antara kualitatif dan juga kuantitatif kayak gitu. Nah, di bagian awal ini sama ya, mungkin kalian nanti bisa juga buka skripsi aku, kayak contohnya halaman judul tuh gimana, lembar persetujuan, pengesahan, dan sebagainya, kayak gitu. Dan yang paling penting di sini tuh yang mau aku beri catatan tuh abstrak gitu. Jadi abstrak itu ada 2 ya, kalau di skripsi kalian mesti menyiapkan abstrak dalam bentuk bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris gitu. Jadi bisa sih kayak tinggal kalian translate di Google Translate, terus diperbaiki dikit udah jadi sih sebenarnya kayak gitu. Terus juga, jadi ini ya di bagian awal atau di halaman judul sampai glosarium kayak gitu. Terus yang selanjutnya lanjut ke bab 1. Oke, di bab 1 itu ada pendahuluan ya kayak kalau kita penelitian biasanya sih, kayak yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan dan manfaat penelitian. Nah, aku juga mau kasih tips juga nih ke kalian. Aku juga menyalurkan ilmu dari Bu Ratna ke kalian juga. Jadi pas kita menyusun latar belakang masalah tuh yang mesti kita ingat tuh, kita harus ingat rumus yang seharusnya dan juga yang senyatanya. Di latar belakang masalah itu ya seperti itu rumusnya. Jadi kita mesti nyari, apalagi di kuantitatif itu tuh mesti kita nyari tuh isu-isu. Maksudnya isu tuh contoh tentang skripsiku aja ya, itu tentang jaringan sosial. Oh, misal di Indonesia tuh
ekonominya tuh kayak gini-gini loh, hubungannya sama jaringan sosial tuh gini-gini lah. Itu mesti di kuantitatif tuh wajib ada data berupa angka. Misal kinerja pemasaran tuh mempengaruhi PDB atau PDB singkatannya aku lupa deh. Pokoknya PDB lah, kayak ekonomi Indonesia kayak gitulah, mempengaruhi ekonomi Indonesia. Nah, itu tuh berapa persen mempengaruhinya. Terus kalau ekonomi pengrajin gerabah tuh mempengaruhi PDB tuh berapa persen. Nah, itu kalian mesti mendapatkan data-data seperti itu tuh berupa angka. Nah, nanti bisa kalian susun dalam tabel kayak gitu. Itu mesti kayak wajib dulu. Hampir aku tuh ngerjain latar belakang doang nih. Itu bisa aku 4 kali bolak-balik ke rumah Bu Ratna. Itu cuman bahas latar belakang doang untuk bimbingan skripsi kayak gitu sih. Itu yang lama banget sih. Jadi benar-benar di latar belakang masalah ini kalian tuh mesti menyiapkan yang seharusnya dan senyatanya. Jadi yang seharusnya tuh gimana sih? Kok nyatanya kayak gini? Kayak gitu. Itulah rumus latar belakang kayak gitu. Nah, terus kalau nomor 2, rumusan masalah itu kayak biasanya sih, kayak kita penelitian biasanya. Rumusan masalah ini kalau kuantitatif tuh ada 5. Misal kita 3 variabel kayak gitu. Nanti bisa dilihat juga di skripsi aku bentuknya kayak apa. Pokoknya bentuknya juga pertanyaan, beda banget sama kualitatif gitu rumusan masalahnya. Terus yang ketiga ada tujuan dan manfaat penelitian kayak gitu. Nah, nanti manfaatnya itu ada 2, ada manfaat buat akademis dan juga manfaat praktis. Kalau akademis tuh lebih ke apa sih sebenarnya kontribusi skripsi kita tuh buat sosiologi, buat akademis kayak gitu kan. Nah, terus untuk manfaat praktis itu nanti buat apa sih sebenarnya manfaat skripsi kita sendiri tuh untuk, misalnya kalau aku untuk mengrajin gerabah, untuk kan bisa meningkatkan pengetahuan pengrajin gerabah tentang penggunaan media sosial. Itu misalnya kalau manfaat praktis kayak gitu. Terus yang selanjutnya di bab 2, ini yang bakalan deskripsi itu menurut aku yang paling membuat kita tuh berpusing-pusing ria kayak gitu. Karena apalagi di nomor 2, poin nomor 2 yang landasan teori, itu tuh bener-bener dulu tuh sampai bahkan aku tuh sampai mau menyerah gitu loh dalam teori karena aku salah jalan gitu. Harusnya di awal tadi kan aku udah wanti-wanti ya kalau kita tuh sebelum menentukan judul kita tuh mesti nyiapin teori sekalian. Jadi pas nanti di bab 2 ngerjain kita tuh nggak kesusahan kayak gitulah. Dulu tuh aku salah langkah gitu. Jadi kayak aku nentuin variabel dulu belum tahu tapi teorinya apa. Nah, makanya di bab 2 ini aku agak kesusahan kayak gitu. Makanya aku kasih tips sekalian di awal tuh pokoknya nyiapin teori langsung, variabel langsung, itu jadi barengan gitu nyarinya gitu. Nah, itu yang pertama, itu ada penelitian terdahulu. Kalau penelitian terdahulu tuh isinya kayak kalian tuh mesti nyari-nyari jurnal yang berkaitan sama penelitian kalian gitu. Jadi setiap variabel tuh mesti ada jurnalnya. Misal jurnal jaringan sosial ada, kalian cari 4. Jurnal tingkat pemanfaatan media sosial kalian cari 4. Jurnal kinerja pemasaran 4, dan itu paling enggak ada jurnal internasionalnya atau yang pakai bahasa Inggris itu loh. Itu minimal kalau nggak salah tuh paling enggak tuh kalian nyari 2 atau 3 gitu kalau nggak salah. Itu wajib banget kayak gitu. Terus ya yang kedua ada landasan teori. Kayak gitu, landasan teori itu yang sangat penting gitu di kuantitatif gitu. Pokoknya kalian bisa, kata Bu Ratna tuh kalian bisa menggunakan lebih dari 1 teori, yang penting tuh nyambung sama variabel kalian kayak gitu. Yang ketiga ada definisi konsep. Nah, bedanya definisi konsep sama definisi operasional. Kalau definisi konsep tuh lebih ke menjelaskan variabel kalian satu-satu. Misal jaringan sosial adalah ini. Terus kinerja pemasaran adalah ini. Nah, itu namanya definisi konsep. Beda kalau definisi operasional, itu kalian pecah-pecah lagi tuh dari pengertian itu. Misal, jaringan sosial tuh hubungan yang dilandasi rasa saling percaya, rasa saling kerjasama. Nah, itu dipisah jadi beberapa. Misal di definisi operasionalnya, pertama, definisi operasional dari jaringan sosial tuh ada hubungan yang melibatkan rasa kepercayaan. Yang kedua, hubungan yang melibatkan rasa kerjasama. Nah, itu lebih ke dipisah-pisah lagi di definisi operasional kayak gitu. Terus yang selanjutnya kerangka pemikiran. Nah, kalau kerangka pemikiran itu ya hampir sama sih kayak penelitian yang lain. Kayak itu menjelaskan sebenarnya maksud dari penelitian kalian tuh mau dibawa kemana sih, kayak gitu. Terus yang keenam tuh ada hipotesa. Nah, hipotesa ini masuknya di bab 2 gitu. Terus selanjutnya kita lanjut ke bab 3 di metode penelitian. Yang pertama tuh ada lokasi dan waktu penelitian. Kalau ini tuh lebih ke gampang sih, kayak mungkin ambil kata-kata dari punya kakak tingkat aja nggak apa-apa gitu. Ini cepet lah gitu.
Terus juga yang kedua ada jenis penelitian. Yang pastinya kalau jenis penelitian kan kita pasti kalau di sini kuantitatif. Nah, itu dijelasin di situ. Terus yang ketiga ada populasi dan sampel. Kalian jelasin tuh populasi kalian tuh siapa, sampel yang kalian ambil tuh berapa, kayak gitu. Terus yang keempat itu ada variabel penelitian dan definisi operasional. Nah, di bab 3, ini kan tadi di bab 2 ada nih definisi konsep dan definisi operasional. Nah, kalau di bab 4 ini ada kalian jelasin nih, jadiin satu gede tabel gitu kan. Nanti kalian bisa buka di skripsi aku, dibikin jadi satu, jadi dijajar-jajar gitu untuk kalian tuh menentukan item-item. Item itu maksudnya untuk nanti kalian bikin kuesioner. Nah, jadi bikin kuesioner itu pertanyaannya itu tuh mengacu dari definisi operasional kalian tadi kayak gitu. Jadi nggak bisa sembarangan bikin kayak gitu. Jadi mesti mengacu dari definisi operasional, definisi konsep kayak gitu. Terus yang kelima itu ada teknik pengumpulan data. Nah, kalau teknik pengumpulan data ini lebih ya udah dijelasin kayak kalian pakainya kuesioner kayak gitu, yang emang familiar di sosiologi itu ya cuman kuesioner kayak gitu. Terus yang keenam ada uji reliabilitas dan validitas. Nah, ini tuh kalau reliabilitas kayak tadi yang udah aku bilang, reliabilitas tuh untuk menguji variabel kalian. Kalau validitas untuk menguji pertanyaan-pertanyaan di kuesioner yang udah kalian buat kayak gitu. Terus yang ketujuh ada teknik analisis data kayak gitu. Nanti kita ada bahas sedikit teknik analisis data gitu. Terus yang selanjutnya di bab 4. Nah, ini nih udah pasti kalian kalau udah melewati masa-masa bab 3 itu kalian udah bakalan kayak sangat-sangat lega kayak gitu, karena tinggal istilahnya kita tinggal menyusun kata-kata doang kayak gitu. Nah, yang pertama tuh ada hasil dan penelitian. Ini tipe sih hasil penelitian maksudnya. Jadi hasil penelitian itu bedanya sama pembahasan. Jadi kalau hasil penelitian itu kalian memaparkan hasil dari SPSS kalian tadi, dari rumus-rumus tadi, itu tuh kalian paparkan gitu kan sama rumus-rumusnya. Sedangkan kalau pembahasan itu lebih ke hasil penelitian kalian disambungin ke teori yang kalian pakai. Jadi dijelasin di situ di pembahasan. Jadi bedanya itu antara hasil penelitian dan juga pembahasan gitu. Terus yang selanjutnya ada bab 5. Nah, ini penutup nih. Nah, penutup sendiri itu ada 3 ya, itu kesimpulan. Kalau kesimpulan tuh kayak yang aku bilang, kalian menjawab rumusan masalah, atau hipotesis juga menjawab rumusan masalah. Jadi, di kesimpulan ini jumlahnya harus sama nih sama rumusan masalah kalian. Misal, rumusan masalah kalian 5, ya di kesimpulan juga mesti ada 5, wajib gitu. Terus, yang kedua ada implikasi. Implikasi itu istilahnya kayak aplikasi dari penelitian kalian tuh apa sih? Kayak itu. Yang pertama ada teoritis, jadi berdasarkan teori kalian, metodologis berdasarkan metode penelitian kalian. Yang ketiga empiris. Empiris ini nanti di situ di dalamnya dijelasin sebenarnya kendala kalian selama penelitian tuh apa aja sih. Misal kalau kayak aku dulu tuh, misal kendalanya nggak bisa berbincang lama loh sama responden karena juga masih COVID, mesti ada protokol kesehatan kayak gitu. Itu dijelasin di metode implikasi empiris gitu. Yang ketiga itu ada saran. Kalau saran itu sendiri seperti biasa sih, misal kalian mau, misal kayak kalau skripsi aku misal saran untuk pengrajin gerabah, saran untuk pemerintah desa setempat kayak gitu-gitu sih, cuman saran itu sih gampang. Nah, setelah bab 5 di penutup itu yang paling penting tuh ada daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran kayak gitu. Kalau di daftar pustaka tuh ya, nah ini juga penting ya, mesti kalian pelajari dari sekarang. Gimana sih cara menuliskan daftar pustaka tuh yang bener kayak gitu, itu mesti kalian pelajari juga mulai dari sekarang, jangan nanti-nanti kayak gitu, karena itu tuh bakalan berpengaruh juga, karena itu nanti tuh bakalan dicek juga gitu sama dosen pembimbing kalian. Kalau misal ada kesalahan, Mbak ini salah loh nulis daftar pustakanya kayak gitu, itu mesti direvisi. Terus selanjutnya ada lampiran. Jadi di lampiran ini nanti tuh ada hasil-hasil SPSS kalian, jadi kayak nanti tabel-tabel gitu bentuknya, terus ada lampiran peta, ada foto-foto kayak gitu. Terus itu sih mekanismenya kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada jenis metode pengambilan sampel kayak gitu. Nah, ini mungkin aku jelasin singkat aja karena kalau dibahas secara panjang lebar nggak bakalan selesai 1 semester gitu ya. Jadi kayak yang biasanya tuh sering di sosiologi itu ada simple random sampling. Kalau simple random sampling itu kalian tuh ngambilnya secara acak. Misal populasi kalian 100 orang dan kalian tuh nggak ada
kriteria tertentu. Oh ya udah, sembarang orang yang kalian temui, ya itu udah kasih aja kuesioner kayak gitu. Nah, itu namanya simple random sampling. Yang kedua, itu systematic random sampling. Jadi kalau itu tuh lebih tersistemasi. Jadi kayak nggak kayak simple tadi kan kayak asal orang kalian kasih. Kalau sistematik itu lebih ke misal kalian mau meneliti di puskesmas kayak gitu kan. Oh, aku pengen ngambil misal responden itu yang kelipatan antriannya tuh 10, berarti kalian 10, terus 20, 30 kayak gitu. Itulah yang namanya systematic random sampling. Terus yang ketiga ada stratified random sampling. Misalnya nih, kalian pengen meneliti di suatu perusahaan. Terus kalian tuh meneliti etos kerjanya, misalnya dari manajer, terus dari pegawai biasa, kayak gitu tuh gimana sih? Nah, itu kan berbeda apa ya? Berbeda stratifikasi gitu kan. Nah, itu nanti kalian misal ambil dari manajer tuh misal 2 orang, terus dari pegawai biasa 3 orang. Nah, kalian ambil berdasarkan stratifikasi itu, kayak gitu. Terus yang keempat itu cluster random sampling. Jadi kalian itu ambil berdasarkan wilayah. Misal kalian meneliti suatu kecamatan kayak gitu kan. Nah, padahal di kecamatan itu tuh banyak banget loh desanya dan pasti banyak banget orangnya. Nah, kalian ambil nih kalau itu tuh berdasarkan area. Misal oh di desa di kecamatan ini 10, di desa kecamatan ini 10 kayak gitu. Jadi itulah yang dinamakan cluster random sampling gitu. Terus yang kedua jenisnya itu ada non probability sampling. Itu purposive sampling yang pertama itu yang aku pakai. Jadi dulu itu kalau purposive sampling kan ada kriterianya ya, mesti kalian juga udah tahu. Misalnya nih, dulu aku cari pengrajin gerabah yang mereka tuh pakai sosial media. Nah, aku carinya yang pakai. Jadi kalau pengrajin gerabah yang nggak pakai, yang nggak aku kasih kuesioner karena itu mereka bakalan nggak bisa jawab pertanyaan yang aku kasih kayak gitu. Terus yang kedua snowball. Kalau snowball itu istilahnya kayak kita cari tahu responden tuh dari orang yang kita temui pertama dulu. Misal aku nemui si A ngasih tahu, oh si B ini bisa loh jadi responden kamu. Terus si B bilang, oh si C tuh bisa loh jadi responden kamu juga. Itu namanya random snowball sampling. Terus yang ketiga kuota sampling. Misalnya nih, kalian mau meneliti di suatu organisasi. Nah, anggotanya tuh 100. Nah, kalian tuh bisa juga nih semuanya kalian jadiin responden. Itu namanya kuota sampling gitu. Terus lanjut, jenis metode pengumpulan data. Nah, ini yang paling familiar dan wajib kita pelajari itu yang pertama ada kuesioner atau angket. Jadi dari sekarang kalian juga bisa nih belajar caranya gimana sih sebenarnya nyusun kuesioner tuh gitu kan. Karena ya itu sih susah, agak-agak susah gampang sih bikin kuesioner tuh kayak gitu. Terus yang kedua wawancara, ada 3 observasi, 4 ujian atau tes, 5 dokumentasi. Nah, biasanya kalau di sosiologi untuk skripsi kuantitatif itu cuman mengkombinasikan antara kuesioner, observasi, dan juga dokumentasi. Udah 3 itu doang. Kalau wawancara itu jarang banget karena wawancara itu udah miliknya kualitatif kayak gitu. Itu sih. Terus juga, nah ini nih teknik analisis data di kuantitatif. Nah, ini aku jelasinnya yang aku pakai aja. Maksudnya karena di sosiologi kita nih, di sosiologi UNS, itu pasti kalau skripsi kuantitatif tuh pasti ambilnya tuh yang judulnya tuh pasti hubungan, bukan pengaruh. Kayak gitu, misal hubungan antara A dan B dan juga C gitu. Jarang banget yang ambil tuh pengaruh antara A, B, dan C gitu. Jadi berpengaruh ya di kuantitatif antara judul hubungan dan judul pengaruh. Itu sangat-sangat berbeda kayak gitu. Kalau nanti kita tuh ambil judulnya hubungan kayak yang skripsi aku, nanti kita ngitungnya pakai korelasi namanya. Analisis datanya korelasi. Atau itu tuh untuk mengetahui hubungan. Sedangkan kalau kita judulnya pengaruh antara A dan B, itu kita ambilnya pakai ngitungnya itu regresi. Itu untuk mengetahui pengaruh. Jadi beda. Nah, aku yang diajarin Bu Ratna itu cuman yang korelasi. Jadi untuk regresi sendiri pun aku juga nggak paham sama sekali kayak gitu. Karena juga nggak pernah diajarin kayak gitu. Nah, untuk korelasi sendiri itu aku pakai korelasi person product moment. Nah, itu sebenarnya ada rumusnya gitu kan, pakai akar-akar gitu loh pokoknya. Tapi dengan adanya dengan adanya SPSS kita nggak perlu tuh ngitung pakai akar-akar. Jadi tinggal kita masukin data, ada tab-tabnya gitu, tinggal kita pilih aja, nanti muncul sendiri. Nah, untuk korelasi person product moment ini untuk mengetahui nih, kalau di skripsi aku ya, itu untuk mengetahui hubungan antara misal jaringan sosial dan tingkat pemanfaatan media sosial, jaringan sosial dengan kinerja pemasaran. Jadi, kalau yang pertama itu untuk mengetahui hubungan antar variabel, kayak gitu. Terus yang kedua,
korelasi parsial product moment. Nah, itu untuk mengetahui kemurnian dari hubungan tersebut. Jadi misal nih, jaringan sosial sama kinerja pemasaran, itu tuh sebenarnya hubungannya murni apa melalui perantara, kayak gitu. Kalau murni berarti otomatis tingkat pemanfaatan media sosialku tadi nggak guna, gitu. Jadi makanya, karena hasilnya itu tidak murni dari hitungan korelasi parsial, makanya tingkat pemanfaatanku tadi berguna, kayak gitu. Jadi dimasukkan, kayak gitu. Nah, yang ketiga korelasi ganda. Nah, korelasi ganda ini untuk menghitung hubungan ketiganya antara jaringan sosial, tingkat pemanfaatan media sosial, dan juga kinerja pemasaran. Nah, itu namanya korelasi ganda, kayak gitu. Mungkin kalau kalian pengen tahu lebih jauh bisa di YouTube sih. Dulu aku juga belajar dari YouTube juga soalnya, kayak gitu. Nah, terus yang terakhir nih, ada tips nih dari aku buat kalian yang nanti bakalan mengalami skripsi gitu. Karena mau tidak mau, takut tidak takut, ya kalian bakal mengalami, kayak gitu. Nah, tips yang pertama dari aku tuh niatin dari dalam diri sendiri. Selagi kalian tuh tahu itu sulit, ya kalian mesti berusaha terus. Entah tanya sama kakak tingkat, entah tanya sama dosen pembimbing. Itulah yang wajib kalian lakukan. Jangan malah stuck kayak, udahlah susah, males aku nih. Itu jangan sampai kayak gitu. Terus juga yang kedua aku tuh konsisten. Maksudnya konsisten supaya kalian tuh punya effort tersendiri buat ngerjain skripsi tuh paling enggak setiap hari kalian tuh buka laptop, buka file skripsi kalian. Entah kalian tuh cuman ngedit typo-typo, entah kalian tuh cuman ngedit spasi, itu tuh berpengaruh banget buat mood kalian tuh buat ngerjain, kayak gitu. Pasti nanti bakal kepikiran kok kalian buka file kalian tuh pasti, oh iya ya, ini belum aku tambahin, oh iya ya, ini perlu aku ganti, itu pasti kepikiran. Jadi jangan sampai putus satu hari pun kalian gak buka file skripsi kalian. Ya kalau Sabtu Minggu boleh lah buat kalian tuh refreshing, kayak itu boleh. Tapi kalau hari-hari yang lain tuh usahakan setiap hari tuh buka, kayak gitu. Nah, terus yang ketiga tuh jangan sungkan sama malu bertanya. Jadi kalau kalian nih, misal besok kalian dapat kuantitatif, misal kalian mau tanya sama aku, gak apa-apa, kayak aku sebisa mungkin bakalan jawab setahu aku, kayak gitu. Kalau kalian mau tanya ke kakak tingkat yang lain, itu jangan pernah malu. Pasti kakak tingkat kalian tuh bakalan bantu gitu loh. Karena pasti seseorang tuh bakalan senang berbagi ilmu juga ke orang lain, kayak gitu. Terus yang keempat tuh percaya sama diri sendiri. Jadi perlu ditanamkan dari diri dalam kalian bahwa kalian tuh bisa, kayak gitu. Jadi walaupun tadi nih di awal aku dapat kuantitatif, dapat Bu Ratna kayak sampai nggak bisa tidur semalaman karena aku bisa nggak ya, nyatanya bisa, dan justru malah di akhir bersyukur. Itulah yang pentingnya kita percaya sama diri sendiri, kayak gitu. Seperti itu sih mungkin dari aku. Itu aja, mungkin nanti bisa langsung ke pertanyaan, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Mbak Dian atas pemaparan materi-materi yang sangat-sangat membantu kita nanti di semester depan untuk melakukan menyusun skripsi yang akan kita lakukan di semester-semester yang akan datang. Mungkin selanjutnya yaitu ada sesi diskusi. Mungkin sebelum nunggu teman-teman, saya mau bertanya sedikit, Mbak. Tadi kan Mbak Dian pernah mengatakan kan dapat Bu Ratna sebagai dosen pembimbing, sedangkan Mbak Dian pertama itu ingin mempelajari di yang kuali. Nah, itu sistemnya di UNS itu gimana sih ya, Mbak? Buat pembagian dosen pembimbing itu udah ditentuin dari UNS berdasarkan kriteria apa? Misalkan kriteria yang kuanti, kuali, ataupun dalam matkul-matkul kayak sosiologi budaya, sosiologi politik, sosiologi keluarga, apa gitu, Mbak ya? Oh, jadi gini sih, kalau di sosiologi di prodi kita sendiri, untuk kita tuh mendapatkan dosen pembimbing, itu sebenarnya langkah awalnya tuh biasanya di semester 7 awal nih, kita bakalan disuruh untuk mengumpulkan judul, terus juga mengumpulkan kayak sedikit abstrak gitu loh. Abstrak tuh maksudnya kayak gambaran kalian tuh mau meneliti apa sih gitu. Dulu aku juga ngumpulin itu, dan yang aku kumpulin itu jujur tuh kualitatif, kayak gitu, bener-bener kualitatif. Dan sebenarnya tuh aku juga bingung ya, dulu tuh kayak antara random, yang milihin dari dosen itu random untuk kita, dosen pembimbingnya, apakah itu tuh berdasarkan topik yang kita ambil gitu. Karena jujur dulu pas angkatan aku nih, angkatan 2017, itu tuh benar-benar ada yang dosennya tuh emang sesuai gitu sama topik yang dia pilih. Ada yang emang random, ada yang emang sebenarnya dia tuh ngambilnya nggak sesuai sama dosen yang misal nih kayak kita tahu kayak Pak Ramdon gitu kan fokusnya ke sosiologi perkotaan, terus juga lingkungan kayak gitu-gitu kan.
Terus misalnya Pak Mahendra itu lebih ke industri, terus juga lebih ke ekonomi kayak gitu. Nah dulu tuh jujur aku tuh mengumpulkannya tuh gender gitu, harusnya dapetnya tuh antara Bu Yunes atau Bu Rahesli atau juga Pak Gutama dulu. Tapi nggak tahu kenapa sewaktu diumumin dosen pembimbingnya siapa-siapa tuh aku malah dapetnya Bu Ratna. Aku juga sebenarnya bingung. Jadi kayak bener-bener judul yang aku kumpulkan sama yang akhirnya aku ambil itu sangat-sangat bertolak belakang. Yang awalnya aku gender malah jadi ekonomi kayak gitu. Jadi sistemnya di sosiologi di prodi kita tuh sangat-sangat random sih jujur menurut aku gitu. Jadi nggak mesti apa yang kita kumpulkan itu nanti tuh bakalan kita jadi inskripsi disetujuin sama dosen pembimbing, itu juga belum tentu kayak gitu. Jadi lebih ke situ sih, emang ada yang ngumpulin misalnya ekonomi terus dia kebetulan oh bener nih dapat Pak Mahendra, nah itu ada. Tapi ada juga yang kayak aku nih ngumpulin apa tapi dapatnya siapa kayak gitu. Jadi mesti kalian siapin juga sih kemungkinan seperti itu gitu. Oke, makasih Mbak Dian atas jawabannya. Kalau mungkin misalkan kita nggak cocok sama dosen pembimbing, apakah itu kita bisa ajukan ganti dosen pembimbing dengan berbagai alasan dan landasan yang kita utarakan gitu, apa bisa? Nah itu sebenarnya gimana ya, bisa dibilang bisa ganti bisa, cuman kayak prosesnya tuh susah gitu loh. Kalau misal kalian emang bener-bener dari awal tuh nggak yakin, mending di awal banget kalian tuh bilangnya. Jadi mungkin setelah pembagian kalian bisa diskusi dulu sama PA kalian. Itu juga penting, kayak tanya, Bu saya nggak cocok nih ngerasa sama dosen pembimbing ini, enaknya gimana ya. Jadi apapun masalah kalian terkait skripsi itu paling pertama kalian mesti konsultasi sama PA kalian dulu gitu. Terus kita dengerin rekomendasi dari beliau gitu, apakah kita boleh izin, boleh ganti apa enggak, kayak gitu sih lebihan kalau kasusnya di angkatan aku gitu. Oh, oke, Mbak, makasih atas jawabannya. Berarti kalau di dalam mekanisme pergantian dosen pembimbing itu berarti harus benar-benar ada landasan yang kuat buat kita benar-benar ngungkapin bahwa kita ingin ganti dosen pembimbing gitu. Bener banget, bener. Yang sangat-sangat kuat sih pastinya. Karena kalau enggak kita juga pasti nggak enak juga kan sama dosen pembimbing yang sebenarnya buat kita ngomongnya kan kita juga nggak enak kayak gitu. Oke, makasih. Mungkin dari teman-teman yang lain bila ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Adriana Azara. Mau tanya gimana cara kita tahu judul yang kita pakai itu punya banyak referensi, atau kalau misalkan terlanjur nyusun judul yang referensinya sedikit, gimana cara mensiasati dalam menulis bagian pendidikan terdahulu? Mungkin bisa langsung dijawab, Mbak Dia. Oke. Jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan tadi Andriana ya. Jadi menurut aku ketika kita menyusun judul, kita tuh kayak mesti multitasking gitu loh. Pertama kalau kita ketemu judul ini, berarti apa yang kita mesti lakukan? Kita mesti lakukan tuh nyari referensinya gitu. Kalau sekiranya referensinya sedikit, aku saranin kalian tuh mending cari variabel lain atau cari judul lain, karena itu nanti kalau kalian tetap memaksakan untuk mengambil judul tersebut, nanti tuh kalian bakal kesusahannya tuh di tengah. Pas kalau kuantitatif khususnya ya, nanti pas ngerjain di bab 2 kayak gitu. Jadi kalian tuh mesti bebarengan mengerjakan sesuatu kalau di kuantitatif. Jadi kita nemuin judul, kita mesti nyari teori, kita mesti nyari referensi kayak gitu. Kalau itu sih jadi mesti kita siasati sendiri kayak. Jadi kalau misal kira-kira susah banget referensinya didapat, mending menurutku di skip aja, kayak kita cari alternatif lain. Makanya untuk judul skripsi itu kalian kalau bisa jangan cuma nyiapin satu aja. Kalian bisa nyiapin mungkin 2 atau 3 judul yang benar-benar kalian yakin itu siap, entah dari teori, siap dari referensi, kayak gitu sih. Jadi kalau nanti kalian disuruh ganti atau dosennya nih nggak setuju sama ini, kalian masih punya lagi nih, dan kalian punya alasan yang kuat kenapa kalian milih itu, kayak gitu sih. Mungkin udah menjawab belum ya? Udah cukup menjawab, Mbak, terima kasih. Sama-sama. Atau kalau boleh tanya sedikit, aku mau nanya ini sih, Mbak. Mbak Dian kan, kalau aku boleh dikit lagi ya, tadi Mbak Dian kan tadinya kan mau ambil skripsi kualitatif, walaupun akhirnya jatuh di kuantitatif. Nah itu sebelumnya pertimbangan apa sih, kenapa kok Mbak Dian milih kualitatif? Terus mungkin ketika Mbak Dian tahu kalau Mbak Dian dapetnya kuantitatif, terus apa yang Mbak Dian lakuin biar tetap niat walaupun menghadapin kayak gitu Mbak?
Oke. Jadi kenapa sebenarnya dulu aku tuh milih kualitatif ya? Alasannya klasik sih sebenarnya ya karena kita nggak pernah diajari nggak sih kayak yang kuantitatif yang benar-benar sedetail itu kita kan nggak pernah diajarin ya otomatis kita mikir skripsi aja udah susah ya udah kita cari yang gampang aja dan yang kita tahu kayak gitu loh maksudnya. Jadi kenapa aku milih kualitatif kayak itu dan kebetulan emang interest aku, ketertarikan aku tuh dulu tuh ke gender kayak aku seneng banget tuh sama hal-hal yang berkaitan sama perempuan kayak gitu kan. Nah, makanya aku ambil skripsi kualitatif kayak gitu. Ternyata pas diumumin dapat dosen pembimbing itu Bu Ratna, itu tuh kayak aku nggak mempertimbangkan aku milih kualitatif apa kuantitatif. Ya udah kita dipaksa untuk kuantitatif kayak gitu loh. Kayak itu sebuah dalam tanda kurung itu tuh sebuah paksaan gitu loh. Karena Bu Ratna juga bilang, kalau kamu tuh sama saya, ya kamu mau nggak mau mesti kuantitatif. Entah kamu bisa, entah kamu enggak, ya kita belajar. Makanya aku senangnya sama Bu Ratna setelah aku tahu dan setelah bimbingan berkali-kali karena dulu tuh aku bimbingan sama Bu Ratna kan itu dulu pas Covid juga kan. Itu tuh datang ke rumahnya Bu Ratna langsung. Jadi setiap seminggu sekali tuh jadi terjadwal gitu loh. Itulah yang aku senang juga. Makanya aku bersyukur dapat Bu Ratna tuh karena bisa selesai cepat karena benar-benar setiap seminggu sekali tuh datang ke rumahnya beliau untuk bimbingan kayak gitu. Jadi setiap minggu tuh kita ada progres dan Bu Ratna mewajibkan kita untuk kuanti, tapi Bu Ratna juga mau ngajarin kita kayak jadi benar-benar dari nol. Judul pun bener-bener kita tuh diarahkan gitu loh. Misal aku udah mengajukan judul kuantitatif ini karena aku kan juga nol besar banget soal kuantitatif dulu kan. Jadi diarahin mending kamu ini aja, mending kamu ini, mending kamu itu. Jadi bener-bener diarahin. Terus nanti lanjut bab selanjutnya itu diarahin lagi. Kamu tuh harusnya gini, caranya gini. Itu bener-bener diarahin. Jadi sama juga kita mesti selain juga mengandalkan ajaran dari Bu Ratna, kita juga ini sih lebih ke inisiatif untuk nyari tahu lewat mungkin referensi punya kakak tingkat kita minta itu untuk kita tuh paling enggak kita tuh walaupun nggak tahu sama sekali tapi kita tuh punya gambaran bentuknya tuh kayak gini gitu. Jadi itulah sih yang menurut aku tuh mesti dilakukan gitu. Itu kalau dapat Bu Ratna ya. Kalau kuantitatif tapi bukan dapat Bu Ratna aku nggak tahu gitu. Jadi karena kemarin temen aku juga ada yang dia tuh bukan dapat Bu Ratna tapi dapat Pak Aris, tapi dia ngambilnya juga kuantitatif. Jadi dia lebih ke sharing-sharing sama aku kayak gitu karena emang sama Pak Aris kan nggak bukan yang ahlinya tuh di kuantitatif gitu kan. Jadi sebenarnya kualitatif pun boleh, tapi teman aku yang memutuskan untuk kuantitatif gitu. Jadi kalau karena makanya dulu pas di angkatan aku itu dari 78 orang yang ambil skripsi kuantitatif tuh cuman 5 orang. 4 dari bimbingannya Bu Ratna, 1 dari Pak Aris itu udah itu doang, lainnya kualitatif kayak gitu sih. Gitu sih mungkin Adriana. Oke Mbak, terima kasih. Mungkin teman-teman sama-sama juga. Mungkin Mbak Dian, saya ingin tanya lagi Mbak tentang kalau misalkan Mbak Dian dulu waktu mengerjakan skripsi itu ada kegiatan lain atau bekerja ataupun kegiatan yang lain yang di luar kegiatan kuliah itu gimana Mbak ya cara manajemen waktu biar kita tetap mengerjakan skripsi di tengah kesibukan kita gitu. Jadi ya dulu waktu aku ngerjain skripsi kan itu kan waktu pandemi Covid ya. Waktu itu aku mulai bimbingan itu bulan Oktober 2020. Oktober 2020 kan itu otomatis emang aku di rumah tuh kayak gabut gitu sih, nggak ada kegiatan gitu kan. Dan untungnya juga aku sangat-sangat bersyukur itu lagi dapat Bu Ratna itu karena Bu Ratna tuh sistemnya Juli 2021 itu mesti semua bimbingannya tuh udah selesai. Jadi emang ditarget gitu loh. Jadi bener-bener setiap seminggu sekali tuh aku bolak-balik Klaten Solo gitu naik KRL tuh bener-bener buat bimbingan skripsi. Setiap hari dulu tuh setiap hari Selasa itu ke rumahnya Bu Ratna gitu. Jadi emang walaupun di rumah aku pun kayak tadi yang aku bilang, aku cuman buka file aku doang, nambahin dikit-dikit gitu-gitu. Setiap hari kegiatanku cuman itu aja sih sebenarnya kayak gitu. Jadi dari aku kalau kalian siang ada kegiatan malam itu menurutku lebih otak tuh lebih celing gitu loh, kayak lebih gampang kita tuh dapat ide-ide baru kayak gitu. Jadi malam itu kalian bisa mungkin buka file skripsi kalian gitu, entah scroll doang, entah nambahin apa kayak gitu. Jadi nanti pas waktunya bimbingan di hari Selasa itu misalnya aku dulu itu kayak udah siap semuanya kayak gitu, jadi tinggal berangkat kayak gitu sih. Kalau aku dulu emang nggak ada kerja apapun, jadi emang fokusnya cuma di skripsi aja gitu. Itu sih. Oh,
berarti tiap hari tiap minggu progres meskipun sedikit gitu Mbak. Jadi emang kalau di Bu Ratna tuh dituntut setiap minggu tuh setiap datang ke rumah beliau itu mesti kalian tuh udah harus ada progres kayak gitu. Jadi mesti ada yang disampaikan ke Bu Ratna. Kan kalau misal kita nggak ada progres apa-apa kan percuma. Kalau aku sendiri kayak jauh-jauh nih dari Klaten ke Solo nih udah naik KRL gitu tapi nggak ada progres apa-apa kan kayak aku sendiri juga aku merasa kayak sayang banget gitu loh. Jadi makanya kayak aku berusaha ya udah sebisa aku aja dikerjain nanti sampai di tempat Bu Ratna tuh bakalan diarahin, diajarin kayak gitu. Makanya kayak yang aku paling berkesan buat aku tuh kayak yang latar belakang dan judul itu sampai aku tuh judul dan latar belakang itu aku bolak-balik 7 kali. Berarti 7 minggu itu kan dari Klaten ke Solo tuh cuman bahas itu doang kayak gitu kayak judul sama latar belakang doang kayak gitu. Makanya kalau dapat Bu Ratna sih paling enak emang rumahnya di Solo sih. Jadi kayak emang dekat kayak gitu. Seperti itu. Oh, oke, terima kasih Mbak Dian atas jawaban yang udah saya lempar pertanyaan tadi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Bisa langsung on-mic ataupun ini ada chat dari Sinta Dewi izin bertanya. Dalam progres pengolahan data apa kendala terberat yang dialami oleh Mbak Dian? Dan semisal ketika kita menguji hipotesis di SPSS kalau tidak valid itu harus bagaimana Mbak? Mungkin bisa langsung dijawab. Oke. Jadi aku jawab yang pertama dulu tentang kendala waktu pengumpulan data ya. Jadi dulu itu kendalanya tuh karena aku kan penelitiannya kan di ini ya di desaku sendiri kayak di ya intinya rumahku di situ dan aku meneliti tetanggaku gitu kan. Jadi bener-bener yang aku kendalanya tuh kayak mereka tuh gimana ya aku mesti bolak-balik gitu loh kayak setiap hari tuh mesti ke Bu udah selesai diisi belum tapi aku kadang juga karena biar cepet aku nungguin jadi aku yang kuesioner aku tuh aku bacain ke mereka gitu loh jadi kayak semi-semi wawancara karena biar cepet aja karena kalau aku tinggal pasti beberapa hari aku balik lagi bakalan belum dikerjain kuesioner aku kan kalian juga tahu sendiri kan kalau orang di desa kan pasti ya udah milih kerja daripada ngisi kayak gini kayak gitu kan jadi itu sih yang kendala aku tuh lamanya tuh di situ kayak gitu kayak di karena namanya penelitian di desa jadi bener-bener mesti kita tuh telaten kayak gitu sih tapi juga ini buat tips kalian juga jujur kayak kadang tuh deskripsi tuh perlu ada manipulasi kayak gitu intinya kayak dulu kan misal kayak respondennya kurang gitu kadang aku suruh isi misal adik aku suruh ngisi terus juga ibu aku suruh ngisi kayak gitu loh jadi itu emang gimana ya bukan suatu kecurangan tapi emang itu tuh biasanya emang banyak dilakukan karena kalau enggak kayak gitu kalian tuh nggak bakalan selesai tapi kalau emang bisa nggak seperti itu ya itu lebih bagus lagi tapi kalau aku dulu emang gitu sih kayak karena juga susah juga untuk mendapatkan segitu kan jadi kayak ada yang karena waktunya udah mepet jadi ada yang aku bener-bener isi sendiri kayak gitu yang penting kan karena kita nggak butuh kuesionernya kita butuh hasil akhirnya kayak hasil angka-angkanya itu loh jadi ya udahlah is okay nggak apa-apa gitu terus untuk yang pertanyaan kedua kalau misal nggak valid nih kasusnya di teman aku satu bimbingan sama Bu Ratna dia itu udah menyusun banyak banget nih pertanyaan kan kayak gitu nah tapi hasilnya itu pertanyaannya itu nggak valid kayak gitu karena banyak yang gugur gitu loh hampir semuanya bahkan dari dia nyusun 15 pertanyaan yang valid itu cuma satu aja benar-benar cuma satu pertanyaan yang valid akhirnya dia disuruh Bu Ratna untuk mengulang bikin pertanyaan lagi kayak gitu jadi kayak emang struggle-nya tuh di situ kalau emang kalian nggak valid pertanyaannya kalian mesti ngulang bikin lagi sampai benar-benar valid jadi setelah diuji nggak valid bikin pertanyaan lagi kalian sebar lagi ke 30 orang pertama tadi lagi nah itu baru diuji lagi kayak gitu nah sebelum kalian membuat lagi mesti dievaluasi dulu sebenarnya yang pertama tuh kenapa sih kok pertanyaanku tuh nggak valid apakah pertanyaanku tuh menggiring opini nah itu yang nggak boleh jadi pertanyaan di kuesioner itu nggak boleh menggiring opini misalnya kalimatnya gitu loh kayak misal apakah Bapak setuju dengan ini intinya tuh kalian mesti pintar-pintar mengotak-ngatik kata-kata supaya responden tuh bisa menjawabnya bervariasi mungkin bisa ada yang menjawab tidak setuju ada yang jawab setuju kayak gitu diusahakan seperti itu sih kayak gitu jadi solusinya mengulang bikin pertanyaan kalau nggak valid gitu mungkin dari Sinta Dewi ada feedback pertanyaan sudah cukup jelas makasih Mbak oke sama-sama oke mungkin dari teman-teman yang lain jika ingin ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa langsung disampaikan boleh banget kalau ada yang nanya lagi
Ini berarti masih semester 5 ya? Semester 3, Mbak. Oh, baru semester 3, masih 4 semester lagi lah. Itulah yang nggak apa-apa sih, justru kalian tahu dari sekarang tuh supaya kalian tuh bisa mempersiapkan berbagai kemungkinan kayak gitu. Jangan sampai kalian di semester 7 baru tahu, oh kuantitatif tuh gini ya. Jadi emang benar-benar dari sekarang mesti persiapkan yang aku sampaikan tadi, kayak kalian paling enggak tuh cari tahu gitu, misal oh istilah ini tuh artinya apa, oh caranya nyari ini tuh gimana. Setidaknya kalian tuh udah pernah belajar itu besok, jadi kalau kalian dapat Bu Ratna dan dijelasin tuh paling enggak udah ada gambaran kayak gitu, nggak sama sekali kayak aku dulu yang benar-benar nol besar banget kayak gitu. Oke, makasih Mbak Diana atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin nambahin dikit atau sharing-sharing terutama Mbak Dian. Boleh banget sih. Soal di luar kuantitatif juga nggak apa-apa sih, maksudnya santai aja dulu. Aku juga pernah jadi kayak kalian gitu, jadi mahasiswa gitu. Pernah pusing pada masanya Mbak ya? Iya. Semoga aja aku doain biar kalian tuh lebih cepet ke kuliah offline gitu, karena di sosiologi nih jujur juga di sosiologi itu lebih asik kalau kita tuh offline gitu. Maksudnya karena kita tuh dulu tuh banyak banget kan, aku juga kebetulan berarti kan 3 tahun ya aku offline, cuman 1 tahun aku yang online karena COVID itu kan. Jadi 3 tahun offline tuh benar-benar aku merasa di sosiologi tuh kayak menyenangkan banget gitu loh. Kayak yang dulu aku ngerasa kayak sudah salah jurusan gitu-gitu, ternyata enggak, sosiologi itu sangat-sangat menyenangkan kayak gitu. Karena dulu waktu offline nih, tapi ya karena kita tuh bisa datang kemana aja untuk misalnya nih penelitian. Justru dulu aku pernah ke komunitas ini, ke komunitas itu. Jadi itu kayak sosiologi itu semenyenangkan itu. Kita banyak nambah relasi, kita banyak nambah pengalaman kayak gitu sih. Lebih ke asik di online. Misal kita penelitian, dulu tuh aku pernah penelitian tentang menikah beda agama. Itu sampai aku muterin kecamatan Banjarsari tuh, kalau kalian tahu, muterin kecamatan Banjarsari itu buat nyari orang yang nikah beda agama. Cuman kayak gitu. Jadi itu sih lebih ke sosiologi itu emang asik waktu pas offline. Jadi aku doain semoga cepet-cepet offline kalian juga gitu, biar merasakan sosiologi itu gimana banget gitu. Itu sih. Biar merasakan feel kuliah yang benar-benar kuliah Mbak ya. Bener banget, apalagi sosiologi ya, karena sosiologi kita kan di masyarakat, kita tuh paling penting tuh gimana cara kita tuh untuk berinteraksi, gimana cara kita tuh untuk mengenal mereka kayak gitu. Jadi emang sebaiknya online offline sih gitu. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, berhubung waktu sudah mulai siang juga, aku ingin nyampein kesimpulan dari kelas skripsi kita pada hari ini, di mana pada kesimpulan ini Mbak Dian mengangkat skripsi dengan metode kuantitatif, di mana kuantitatif adalah suatu metode yang dilakukan dalam mengerjakan suatu yang menggunakan tabel berupa angka. Beberapa cara, salah satunya dengan melakukan penyebaran kuesioner dan sebagainya. Dan ada tahapan-tahapan yang dilakukan pada metode kuantitatif. Yang pertama yaitu mencari masalah yang akan diteliti. Itu sangat dibilang Mbak Didi sangat-sangat penting sebelum kita melangkah ke jenjang-jenjang berikutnya. Selanjutnya setelah mencari masalah yang akan diteliti itu ada kita membuat variabel. Selanjutnya setelah membuat variabel kita membuat rumusan masalah dari variabel-variabel yang akan diteliti itu tadi. Selanjutnya yaitu menentukan landasan teori. Setelah menentukan landasan teori yaitu ada merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Selanjutnya Mbak Dian juga menyampaikan tips mengerjakan skripsi agar cepat selesai, yaitu dengan tetap mengerjakan setiap hari meskipun cuma sedikit, yang penting ada progresnya untuk mempermudah kita dalam melakukan pengerjaan skripsi. Saya ucapkan terima kasih Mbak Dian udah meluangkan waktunya dan menyampaikan materi-materi yang sangat baik, sangat-sangat menarik dan dapat membantu kita yang baru semester 3 dan semester 5 agar kita memiliki wawasan tentang skripsi bagian yang bermetodekan kuantitatif itu nanti. Dan terima kasih juga kepada Mbak Dian telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Mbak Dian untuk join di acara kelas skripsi yang dilakukan oleh Divisi Diskusi dan Penalaran di bawah naungan Himasos, Himpunan Mahasiswa Sosiologi FISIP UNS tahun 2020-2021 ini nanti. Setelah kita mengupas secara keseluruhan tentang apa itu metode penelitian kuantitatif, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Banyak sekali wawasan serta pengalaman baru yang sudah kita dapatkan setelah menyimak podcast kali ini, karena materinya sesungguh-sungguh keren, disampaikan secara serius tapi santai oleh Mbak Dian Anggita ya kali ini.
Saya sebagai moderator dan perwakilan rekan-rekan dari divisi Dispen mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Mbak Dian yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber berbagi informasi pada podcast kelas skripsi jilid 2 kali ini. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang masih setia untuk mengikuti podcast kali ini, dan mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, atau perkataan kami selama podcast kali ini. Sekian dari saya, Halim Awalul, pamit mengucapkan undur diri dan sampai jumpa di kelas skripsi berikutnya. Terima kasih.